Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, serta pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang siksaan orang yang melalaikan salat dan tidak menyempurnakan salatnya, sujud, rukuk dan sujudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini adalah fasal fi uqubati man, di dalam menerangkan siksaannya orang yungkiru, yang melalaikan siapa orang as-salata pada salat, wala yutimu, dan tidak menyempurnakan siapa orang ruku'aha pada rukuknya salat, wala sujudaha, dan tidak menyempurnakan pada sujudnya solat. Waqad ruwiyah, dan sungguh diriwayatkan fi tafsir qaulillahi ta'ala, dalam tafsirnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailun, maka celakalah, lil musallinah, bagi orang-orang yang solat, alladina, orang banyak, hum, adapun orang banyak, an salatihim, dari salatnya, alladina sahuna, yaitu lalai, annahu, sungguhnya orang, alladhi yungkiru, yang melalaikan orang as-salata pada salat, wala yutimu, dan tidak menyempurnakan siapa orang ruku'aha pada rukuknya orang, wala sujudaha, dan tidak kepada sujudnya salatnya orang. Faslun fi uqubati man yungkiru sholata wala yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Fasal ini, pembahasan ini menerangkan tentang azab, siksaan, ancaman, hukuman bagi orang yang tidak menyempurnakan sholatnya. Orang yang menyalahkan sholatnya, yang tidak menyempurnakan sholatnya, baik itu takbirnya, rukuknya, sujudnya, tahiyahnya, dan lain sebagainya. Jadi umpamanya sholat, Allahu Akbar, gerak mu'minah juga, Allahu Akbar, itu dapat siksa dari Allah. Ada enggak yang kayak itu? Ada. Nah, kayak itu. Atau di sholat, Fatihahnya enggak selesai, langsung, itu namanya yungkiru. Apalagi dia menjadi imam sholat. Kalau keliru, dirinya mendapat dosa dan menanggung dosa orang-orang yang bermakmum. Coba kalau di Al-Quran ini, santri yang ada, putra-putri ini jumlahnya 38. Berarti sampean itu ketika menjadi imam sholat, sholatnya itu tidak sempurna, takbirnya, rukuknya, sujudnya, atau rukun-rukun yang lain baik qauli maupun fi'li, maka menanggung dosa 38 orang. Itu kalau sholat di sini. Kalau makmumnya di luar, makmumnya semasjid, masjid ini isinya, kalau penuh semua isinya 200, berarti sampai menanggung dosa orang 200. Banyak kan? Ibu tepuk malaikat ya.
Maka di sini, maka kata di sini, waqad tuya fi tafsir qaulillahi ta'ala fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun annahu alladziina yunkiru salata wa la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Sebagian ini diriwayatkan tafsir dari firman Allah. Artinya ulama tafsir ada yang menafsirkan firman Allah, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Kalau diterjemahkan, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat yang dia lalai dari sholatnya. Kata-kata sahun itu diartikan apa katanya di sini? Annahu alladzi yungkiru sholatah, orang yang melalaikan sholat. Lebih khusus apa katanya? Wala yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Maka kata-kata sahun itu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Kenapa di sini khusus disebutkan ruku? Karena yang banyak enggak sempurna ruku dan sujud. Sumber dijaga gitu ya. Atau kadang-kadang ruku berkerbayan tangannya kan begitu ya. Kan ini set kadang di tangan. Nah, itu batal sholatnya. Ada enggak kayak itu? Gini nih, sampean nih kan ada begini. Allahu Akbar. Nah, ketika sampean ruku, gitu ya, ada yang begitu. Goyang. Ada nggak kayak itu? Ada yang goyang-goyang. Itu batal. Ketika ini dari ruku, nah, kan ruku sudah begini enak kan? Nah, tarik kan goyang kan? Enggak maknino. Atau kadang begini ruku. Nah, goyang-goyang ya ada ya. Ruku begini. Ada. Atau rukunya tak lurus. Ada yang begitu rukunya. Ada enggak kayak itu rukunya begini? Ada enggak kayak itu? Ada yang rukuknya enggak sujud, enggak orang enggak selesai nak kela. Kun begini langsung juga boleh. Ada enggak kayak itu? Nah, itu namanya yungkiru. Wala yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Jadi ulama tafsir itu ada yang menafsirkan kata-kata sahun itu adalah orang yang sholat tapi sholatnya syarat rukunya tidak sempurna, terutama ruku dan sujud. Kenapa di sini sebutkan ruku dan sujud? Yang banyak orang lalai itu ketika ruku dan sujud. Paham ya? Nah, wasabata fi sahihaini, wasabata dan tetap terdapat apa hadis di sahihaini dalam sahih dua, yaitu dalam kitab Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan, sungguhnya orang laki-laki, dakhala masuk siapa orang laki-laki al masjidah pada Masjid Nabawi. Wa Rasulullah, dan adapun Rasulullah jalisun dalam keadaan duduk fi dalam masjid. Fasalla, maka salat apa ar-rajulu siapa orang laki-laki. Sumaja'ah, kemudian datang siapa laki-laki. Wassalama, maka mengucapkan salam siapa laki-laki ala nabiyah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddah, maka menjawab siapa Nabi alaihi pada laki-laki assalamah pada salam. Sumaqalah, kemudian bersabda siapa Nabi lahu pada laki-laki, irji, kembalilah kamu, wasallih, warji, wasallih, maka salatlah engkau, fa innaka, maka sungguhnya engkau, lam tusallih, tidak salat engkau. Faraja, maka kembali siapa laki-laki, fasalla, maka salat siapa laki-laki, kama seperti salat, shalla yang salat siapa laki-laki.
Sumaja'a, kemudian datang siapa laki-laki pada Nabi, maksudnya Fasallam, maka mengucapkan salam siapa laki-laki ala Nabi pada Nabi. Faraddah, maka menjawab siapa Nabi alaihi pada laki assalam pada salam. Semakalah kemudian bersabda Nabi, irji, kembalilah engkau, fasallih, maka salatlah engkau, fa innaka, maka sungguhnya engkau lam tusallih, tidak solat engkau. Faraja'a, maka kembali siapa laki-laki, fasalla, maka solat siapa laki-laki, kama seperti solat yang telah melaksanakan solat siapa laki-laki. Sumaja'a, kemudian datang siapa laki-laki pada Nabi, fasallama, maka mengucapkan salam siapa laki-laki ala nabiyah, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddah, maka menjawab siapa Nabi Muhammad alaihi pada laki-laki assalamu pada salam. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi, irji, kembalilah engkau, fasallih, maka salatlah engkau, fa innaka, maka sungguhnya engkau lam tusallih, tidak salat engkau, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Faqala, maka berkata siapa laki-laki, fi salisati, dalam salat yang ketiga, walladzi damidat, ba'sa, yang telah mengutuskah kepadamu, ba'sa, telah mengutus siapa zatkah kepadamu, bil haqqi, dengan hak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ahsanu, tidak ma ahsanah, tidak ada lebih solat, ma ahsan, tidak ada lebih bagus, wairahu, selainnya apa yang telah kukerjakan, fa'allimni, maka hendaknya mengajarkan engkau ni kepadaku. Faqalah, maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qumtah, apabila berdiri engkau, ila sholati, untuk melaksanakan solat, ila sholati, pada melaksanakan solat, fakabbir, maka hendaknya bertakbir engkau. Sumakra, kemudian membacalah engkau, ma, pada satu tayassarah yang gampang, apa satu maka besertamu, minal Qur'ani, dari Qur'an. Sumarku, maka kemudian hendaknya ruku engkau, hatta tatma'inna, hingga tumaknina engkau, raki'an, dalam keadaan ruku. Sumarfa, maka kemudian bangun engkau, hatta ta'tila, hingga lurus engkau, hingga i'tidal engkau, qaiman, dalam keadaan berdiri. Sumasjud, maka hendaknya sujud engkau, hatta tatma'inna, hingga tumaknina engkau, sajidan, dalam keadaan sujud. Sumajlis, kemudian duduk engkau, hatta tatma'inna, hingga tumaknina engkau, jalisan, dalam keadaan duduk. Sumasjud, kemudian sujud engkau, hatta tatma'inna, hingga tumaknina engkau, hingga tenang engkau, sajidan, dalam keadaan sujud. Waf'al, hendaknya melakukan engkau, zalika, semua penjelasan di atas, fi sholatika, di dalam salat kulliha, semuanya salat. Katanya, wa sabata fi sahihaini an Abi radhiyallahu anhu, terdapat sebuah hadis di dalam kitab Bukhari dan Muslim yang datangnya dari sahabat Abu Hurairah. Apa isinya? Anna rajulan dakhala al-masjidah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fihi. Ada seorang laki-laki, ada seorang sahabat, dia itu masuk ke Masjid Nabawi. Pada waktu itu Rasulullah dalam keadaan duduk-duduk di dalam masjid. Setelah itu apa katanya? Fasallar rajulu summa jaa fasallama 'ala an-nabi faradda 'alaihi as-salama thumma qala lahu irji fasalli fa innaka lam tusalli. Lalu seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan mengucapkan salam.
Dia mengucapkan apa Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu setelah itu apa? Rasulullah menjawab salam laki-laki itu, menjawab salam sahabat itu dengan jawaban apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah menjawab apa kamu? Apa kata Rasulullah? Kembali wahai laki-laki, kamu melaksanakan sholat. Ayo kembali kamu sholat. Kenapa Rasulullah? Karena engkau belum sholat. Coba. Tadi apa? Sholat, salam, lalu Rasulullah jawab salam, disuruh kembali. Kenapa? Karena Rasulullah belum sholat, disuruh sholat kembali. Apa berikutnya katanya? Faraja fa shalla kama shalla. Summa jaa fa sallama ala nabi. Faradda alaihi salam. Kemudian laki-laki itu mengikuti perintah Nabi, kembali lagi pada tempat semula dan melaksanakan sholat. Selesai datang pada Nabi. Lalu mengucapkan salam dan Nabi menjawabnya. Namun saya bilang apa katanya? Kembali kamu melaksanakan sholat karena kamu belum sholat. Sudah dua, gitu ya. Setelah itu apa katanya? Faraja'a wa shalla kama shalla. Summa ja'a fa sallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam farada alaihi salam wa qala irji wa shalli fa innaka lam tusalli thalatha marrat. Kemudian Rasulullah menyatakan, apa kemudian dia itu apa? Setelah itu kembali apa? Kembali sholat. Selesai sholat, lalu datang pada Nabi dan mengucapkan salam. Dan Rasulullah menjawab salam tersebut. Namun selesai salam apa katanya? Kembali, kamu melaksanakan sholat. Atau kembali dan melaksanakan sholat kembali, karena kamu belum melaksanakan sholat. Ini sudah 3 kali. Sudah 3 kali, sudah capek. Apa katanya? Di sini faqala fi salisati walladhi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah ma ahsanu ghairuhu fa'allimni. Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, artinya demi Allah, tidak ada kemampuan saya melaksanakan sholat lebih bagus selain apa yang telah aku lakukan. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang aku telah lakukan. Saya tidak punya kemampuan sholat selain apa yang telah aku lakukan. Apa bahasa saudara? Saya ya Rasulullah, saya hanya bisa melaksanakan apa yang telah aku lakukan. Dan saya tidak mampu melaksanakan lebih baik daripada yang aku lakukan. Tidak ada yang lain yang lebih baik daripada yang aku lakukan. Maka karena itu ajarilah aku sholat. Katanya laki tadi. Setelah itu apa kata Rasulullah? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kamu berdiri dulu. Setelah berdiri baru apa? Takbir. Nah ini dijelaskan Rasulullah apa? Rukun fi'li. Kemudian apa kemudiannya? Sumakra mati sama maka minal Quran. Lalu baca Al-Fatihah dan baca surat-suratan Al-Quran yang merasa gampang dan hafal, atau hafal dan merasa gampang. Takbir lalu baca Fatihah, baca surat-surat yang dia hafal. Selesai apa berikutnya katanya? Sumarka hatta tatma'inna qa'ima. Kemudian setelah itu ruku. Rukunya bagaimana? Sehingga nina dalam keadaan ruku. Artinya apa? Tenang. Rukunya tenang. Itu baru. Dengan ukuran baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tenang berarti baca 3 kali baru berdiri lagi. Sumarka tatmainnah raki'an.
Selesai apa? Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Selesai baru bangun. Dan juga ketika bangun berdiri dalam keadaan tegap dan nina, tenang. Sami Allahu liman hamidah. Dia berdiri tenang. Baru apa setelah itu? Setelah berdiri apa berikutnya? Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian turun sujud. Juga sujudnya apa? Tumaknina. Dengan ukuran membaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Dengan bacaan yang tenang. Setelah itu apa katanya? Summajlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian sujud di antara dua, kemudian rukuk, kemudian apa? Hendaknya kamu tuh duduk sehingga duduk dalam keadaan tumaknina atau tumaknina dalam keadaan duduk tenang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baru lagi apa? Sumasjud hatta tatma'inna sajida. Lalu dia sujud kembali dengan keadaan tumaknina atau tumaknina dalam keadaan bersujud. Apakah setelah itu waf'al dzalika fi shalatika kulliha. Laksanakan semacam itu semua solat kamu. Jadi apa artinya? Berdiri dulu yang tegap. Jadi duduknya tenang dulu. Oh nih, depan tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Enggak begitu. Dulu wa idza kunta ila sholati, duduk tenang. Pikirannya konsentrasikan. Baru takbir. Allah. Lurus kiri nih, Boni. Allah. Boni kini. Nih, ininya lurus ke sini. Allah Akbar. Nih pegang sini. Ini luruskan di ini. Ini. Ya. Ini nih. Tangan ini luruskan di sini nih. Boni. Kan beda. Ini penting tuh kalau orang gitu kan. Muncak aja. Gitu kan? Atau kar. Ini nih. Kenapa ini? Jantung supaya khusyuk. Ini pegang. Lihat tempat sujud. Bani. Apalagi ada tulisannya depan. Santri lajang. Santri primadona calon mertua. Santri idola hafizah. Wah, enggak begitu gitu kan. Tenang gitu. Ya, jeling ke tempat sujud. Nah, setelah itu apa? Baru Nah, setelah itu apa? Allahu Akbar. Nah, ini gini. Ya. Lihat lagi, Boni. Ini tempat sujud lagi. Jadi lurus sini. Beni begini, beni nunduk begini. Ini. Tegap punggungnya ya. Tenang. Setelah itu baru bangun. Nah, ketika bangun begini. Oh nih, langsung tahan. Buni. Betal. Berarti bergerak lebih. Begitu Allah, begitu bangun. Nah. Baru gini. Diam. Tenang. Baru sujud. Sujudnya juga tenang. Itu kalau ternyata sampean ini melaksanakan sholat tidak tumaknina, maka sholatnya tidak sah dan dianggap sampean tidak sholat. Dari mana kita tahu? Karena hadis ini diceritakan ada seorang sholat. Setelah itu datang pada Rasulullah mengucapkan salam. Salamnya dijawab. Tapi anehnya Rasulullah bilang, kamu sholat lagi. Karena kamu belum sholat. Coba bayangkan. Masa Rasulullah itu tidak melihat apa yang dilakukan oleh sahabat? Melihat. Melaksanakan sholat.
Tapi karena Rasulullah menyatakan kamu tidak sholat, artinya apa? Karena sholatnya itu tidak sah, yang disebabkan tidak tumak nina, maka dia dianggap tidak sholat. Paham nih ya? Itu maksudnya daripada hadis ini. Nah, kalau dia itu dianggap tidak sholat berarti apa? Berdosa. Berarti dianggap apa? Meninggalkan sholat. Maka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka di sini menunjukkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat tapi melalaikan sholat. Waruya dan diriwayatkan, warawa bukan riwayat. Warawa dan meriwayatkan siapa al-Imam Imam Ahmad radhiyallahu anhu anil Badri, dari sahabat Badar radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Al-Badri, qala bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u, tidak mencukupi, salatun apa salat, la yuqimu yang tidak tegak, ar-rajulu siapa laki-laki, fiha dalam salat, salbahu pada tulang punggung laki-laki, fir ruku'i ketika ruku, wa sujudi dan sujud. Warawah dan meriwayatkan pada hadis Abu Daud Aidon lagi, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Waqala dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun adalah hadis, hada hadisun artinya adalah hadis hasanun yang hasan, sahih. Wa fi riwayatin dalam riwayat ukhra yang lain, hatta yuqima hingga menegakkan siapa orang, zahrahu pada punggungnya orang, fir ruku'i ketika ruku, wa sujudi dan sujud. Apa di sini katanya warawal Imam Ahmad radhiyallahu anhu anil Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari sahabat, yang sahabat ini adalah orang yang ikut perang Badar. Apa katanya? Dia berkata Rasulullah bersabda. Apa Rasulullah sabdanya? Katanya la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha salbahu fi ruku'i was sujudi. Salatnya tidak cukup, salat tidak sah, di mana ketika seorang yang salat itu ketika ruku punggungnya, tulang punggungnya tidak ditegakkan, tidak diluruskan. Artinya apa? Ketika ruku itu harus betul-betul punggung ini dulu begini. Kan bersih begini ya, Abdul. Kan bersih itu ya, ngongol. Bersih begini. Betul enggak kayak itu? Boleh sebegini, Allahu Akbar. Nah itu ya kan, ada yang kayak itu ya. Ada yang begini. Tak boleh. Jadi ini harus lo lihat tempat sujud. Tapi ini lo lurus. Begitupun ketika sujud juga lo lurus. Nah. Kemudian apa katanya? Fi riwayatin ukhra hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i was sujudi. Maka tidak sah, tidak cukup salat orang itu, tidak tahu mencukupi sehingga dia mampu meluruskan, menegakkan punggungnya ketika ruku dan sujud. Wahada adapun ini nasun adalah nas. Anin Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Fi annaman sungguhnya orang sholat yang sholat siapa orang. Walam yukim dan tidak menegakkan siapa orang dhahrahu pada punggungnya orang. Ba'da ruku setelah ruku wa sujud kama kana seperti apa adanya. Wa salatuhu maka salatnya orang batilatun itu batil. Wa hada adapun ini fi salatil fardi dalam salat fardu. Wa qada tumaknatu dan demikian juga tumaknina ayyasakirrah agar supaya tetap kullu adwin setiap anggota fi maudhihi pada tempatnya. Apa katanya? Wa hadza nassun anin nabi sallallahu alaihi wasallam
fi anna man shalla wa lam yuqim dhahrahu ba'da ar-ruku'i was-sujudi kama kana fa salatuhu batilun. Hadis ini merupakan ketegasan dari Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang sholat yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku dan sujud, sholatnya batal. Dan ini harus dilakukan di sholat fardu. Di sholat fardu. Dan dilaksanakan dengan tumak nina. Apa tumak nina itu? Artinya semua anggota itu diam dengan tenang pada tempatnya. Artinya bahasa kita itu diam sejenak dengan keadaan tenang. Itu namanya tumak nina. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Ingin menjelaskan kepada kita, orang yang melaksanakan sholat itu harus sempurna syarat rukunnya. Terutama tumak ninanya harus sempurna. Orang yang melaksanakan sholat itu tidak tumak nina, maka sholatnya tidak sah. Orang yang sholatnya tidak sah itu berarti tidak melaksanakan sholat. Orang yang tidak melaksanakan berarti apa? Tarikus sholat, maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang banyak orang lalai memperhatikan sholat itu adalah ketika ruku dan sujud. Banyak orang yang ketika rukunya itu tidak sempurna, dia itu tidak tumak nina. Ketika sujud juga tidak tumak nina. Dan juga lagi ada yang tidak sempurna, cara pelaksanaannya tidak benar, cara rukunya tidak benar, dia tidak mampu. Dia itu ruku dengan tegap, juga sujud tidak tegap. Tidak ruku dengan punggungnya dengan tegap, dan juga rukunya tidak punggungnya tidak tegap, maka sholatnya tidak sah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.